Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel ya. Kita akan belajar Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk belajar matematika di komputer ya. Oke, jadi kita belajar matematika ini nanti akan seperti kita ngehack ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu rumit-rumit banget. Oke, langsung saja kita menuju ke Microsoft Excel ya. Hari ini kita akan belajar aritmatika. Nah, sebelum kita belajar ke aritmatika ya, yang perlu kita ketahui yang akan kita baca di sini ada aritmatika di sini yaitu adalah sebuah operasi bilangan ya, seperti operasi bilangan. Di sini nanti kita akan mempelajari mengenai penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada pembagian, and the last ada perkalian. Nanti kita akan juga belajar yaitu rumus absolut ya. Kita akan belajar juga rumus absolut ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung menuju ke Microsoft Excel. Nah, misalnya di sini kita ambil saja seperti ini 3x3. Kita kasih border dulu di sini. Oke, nah seperti ini ya. Misalnya di sini kita lebarin dikit, ini kita zoom ya supaya kelihatan. Nah, seperti oke. Nah, ini ada nama barang misalnya. Kemudian di sini adalah jumlah. Oh, sebentar. Sebelum kita menuju ke sini, kita ke operasi dulu ya. Operasi dulu. Nah, misalnya di sini ada nilai 1, kemudian ada nilai 2, dan yang terakhir di sini adalah hasil. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan kita tambahin lagi menjadi 4. Nah, misalnya di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Kemudian terakhir adalah perkalian. Oke. Nah, langsung saja misalnya di sini kita punya nilai 1 ada 5, 4, 5, 5, 6, 7. Nah, kemudian di sini ada 6, kemudian di sini ada misalnya 3, di sini ada 3, misalnya di sini ada 2. Oke, seperti ini. Nah, langsung saja kita menuju yang pertama adalah operasi penjumlahan. Nah, jadi biasanya kalau penjumlahan ini biasanya 5 ditambah 6 ya, seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita misalnya ingin di Microsoft Excel? Caranya adalah kita di sini hasil ya, kita klik yang di sel hasil. Ingat, segala sesuatu di rumus Microsoft Excel ya, jadi kita akan menuliskan sebuah rumus. Rumus ini akan kita selalu awali dengan yang namanya simbol sama dengan ya. Rumus di Microsoft Excel selalu diawali dengan simbol sama dengan. Ingat, sama dengan. Nah, kalau sudah ya, ini sama dengan sudah, karena kita ingin menjumlahkan nilai yang ini sama yang ini, maka yang pertama kita klik dulu nilai 1, 5 ini kita klik. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian kita lihat simbol penjumlahan itu kan seperti plus ya, simbol plus, maka kita cari di sini simbol plus ya, simbol plus seperti ini. Nah, simbol plus seperti itu, baru kita tekan lagi nilai yang kedua. Nilai yang kedua kita tekan seperti ini. Oke, kalau sudah selesai kita tekan enter ya. Kalau sudah selesai kita tekan enter. Ingat, 5 tambah 6 berarti hasilnya harus 11. Nah, mari kita lihat hasilnya. Kita tekan enter. Dan benar, hasilnya adalah 11. Oke, kita lanjut lagi ke operasi pengurangan. Ingat, selalu awali dengan sama dengan. Kemudian kita tekan 5. Simbol pengurangan adalah min ya, min. Kita kurangi sama nilai yang 2. Nah, ingat hasilnya berarti harus 2 ya. Kita tekan enter. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi ke pembagian. Pembagian jadi sama dengan, oke, nilai 1 kita klik di sini ya. Kemudian kalau di sini pembagian kan biasanya ditandai dengan titik 2. Nah, kalau di Excel pembagian ini kita gunakan yang namanya simbol garis miring. Nah, kalau di Excel pembagian kita gunakan simbol garis miring. Kemudian kita tekan yang 3 di sini, nah seperti ini. Kemudian kita tekan enter, nah, seperti ini. Kemudian kita menuju ke perkalian sekarang.
perkalian juga sama dengan, kemudian di sini ada bentar 7. Kalau perkalian di sini kan biasanya kalau perkalian itu di simbolnya X ya. Nah, kalau di Excel simbol perkaliannya adalah bintang ya, atau bisa juga ketik shift plus tombol 8, bintang seperti ini. Kemudian kita tekan 2 seperti ini ya, yang nilai yang kedua, kemudian kita tekan enter. Oke, jadilah operasi bilangannya seperti itu. Nah, oke, tadi kita udah belajar ya, operasi tadi penjumlahan selalu diawali dengan huruf plus ya. Kalau pengurangan min, pembagian garis miring, kemudian perkalian kurung atau ke bintang. Nah, sekarang misalnya nih kita lanjut lagi ya. Di sini misalnya kita kasih nilai 1. Ini kita ganti menjadi nilai 2. Misalnya ini kita ganti nilai 3. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita punya operasi, misalnya seperti ini ya. Operasi kita itu misalnya kurung buka 4 kali 4 seperti ini, kurung tutup ditambah 2. Nah, seperti ini misalnya kita punya rumus seperti ini, kita copy aja di sebelah sini aja biar lebih mudah. Nah, oke. Jadi di sini nilai pertama ini ada 4. Nilai pertama ada 4. Nilai kedua ada 4 juga. Nilai ketiga ada 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, nah kita lanjut ke operasinya sekarang. Nah, hasilnya maka di sini ada yang pertama, ingat kita awali dulu dengan sama dengan. Nah, di sini ada kurung ya, karena perkalian selalu perkalian itu adalah operasi yang paling utama kita lakukan. Maka di sini kita kasih kurung dulu. Kurung. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nilai 1 kita klik. Nilai 1 kita klik. Kemudian kita simbol bintang seperti ini. Kemudian nilai 2 kita klik. Nah, kemudian kita kurung tutup. Nah, kemudian kita plus ya, plus kita klik nilai yang ketiga. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya adalah 18 ya. Kita tekan enter. Nah, benar, hasilnya adalah 18. Nah, misalnya nih kita ada lagi nih operasi, misalnya dalam kurung 2 ditambah 6. Nah, dalam kurung dulu. Bentar, ini aja. 2 ditambah dalam kurung 6 kurangi 5. Nah, seperti ini. Oke, maka di sini nilai pertama ada 2, nilai kedua ada 6, nilai ketiga ada 5. Nah, seperti ini. Oke, kita maju ke rumus hasil. Sama dengan nilai kedua ini kita klik dulu, nilai yang pertama kita klik seperti ini, simbol plus. Nah, baru di sini kita kasih kurung ya, kurung buka nilai 2 dikurangi nilai 3 kurung tutup. Kita tekan enter. Nah, seperti ini. Lagi misalnya 3 ditambah dalam kurung 1 kurangi 2. Nah, seperti ini. Oke, ini ada 3, ada 1, ada 2. Berarti sama dengan 3, kita klik dulu di sini 3 ditambah dalam kurung nilai 2 dikurangi nilai 1. Kurung tutup, kan enter. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi adalah operasi aritmatika ya. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke rumus absolut ya. Nah, di buku kakak ada yang namanya itu rumus absolut. Nah, rumus absolut itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, kita delete dulu. Kita bikin dulu di sini ya tabel. Nah, misalnya kita bikin tabel di sini. Oke, di sini kita kasih tabel lagi ya. Misalnya di sini ada nilai 1, nilai 2, dan hasil. Nah, kemudian di sini misalnya ada 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini ada 1000, ada 500, ada 100, ada 300. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ini misalnya ini adalah perkalian ya. Misalnya di sini kita ada perkalian.
perkalian. Nah, seperti ini. Oke. Misalnya di sini hasil ya sama dengan 4 dikali 1000 seperti ini. Nah, jika seperti ini adalah disebut sebagai rumus relatif. Nah, kalau absolut itu seperti apa sih sebenarnya? Absolut itu seperti apa? Nah, absolut ini adalah misalnya di sini kita hanya memakai 1000 saja, maka yang ini kita kasih warna kuning. Nah, kalau enggak kita tutup aja ya, kita tutup seperti misalnya kita tutup ini. Nah, misalnya perkalian kita hanya 4 kali 1000, 3 kali 1000, 2 kali 1000, 1 kali 1000. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya kalau misalnya kakak sudah menuliskan rumus, ini sebenarnya kita bisa langsung saja menarik ke bawah. Nah, di sini ada simbol ini. Nah, arahkan ke kanan bawah sampai muncul simbol plus itu, kita klik kiri, tarik. Nah, ini akan memunculkan hasil dari rumus-rumus yang tadi. Nah, tapi kalau misalnya absolut itu untuk seperti apa sih? Nah, absolut ini, nah kalau ini kan dia kan rumusnya seperti ini ya. Rumusnya kan 4 kali ini, 3 kali ini, 2 kali ini, 1 kali ini. Nah, misalnya ini kita tutup. Nah, misalnya ini hanya kita kalikan dengan angka 1000. Nah, supaya kita menariknya ini nilai keduanya tetap 1000, kita perlu yang namanya fungsi absolut. Nah, fungsi absolut seperti apa? Caranya adalah ini kan B5 kan yang ini ya, yang angka depan. C5 ini yang 1000, ingat C5 ini yang 1000. Maka C5 ini harus kita kunci ya. C5 ini harus kita kunci. Cara menguncinya adalah kita arahkan kursor ke tengah-tengah C5. Kemudian kita tekan tombol F4. Tekan tombol F4 di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul simbol dolar ya, seperti itu. Kalau sudah kita tekan enter. Oke, kita lanjut tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi perkaliannya 4 kali 1000, 3 kali 1000, 2 kali 1000, 1 kali 1000. Nah, jadi kita seperti mengunci sel yang ingin kita samakan seperti itu. Oke Kak? Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar ya, atau bisa juga lewat ini buku panduan sambil melihat video yang ini. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.